Halo, kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Di video ini kita akan melihat contoh soal khususnya pada level pembelajaran 1 untuk teks non-fiksi atau teks informasi. Kita akan lihat teks pertama. Judulnya adalah UMKM menopang ekonomi Indonesia. Peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Pada saat usaha besar sedang dalam tren melambat, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB UMKM cukup stabil. Tidak memandang latar belakang dan pendidikan seseorang, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memulai bisnis usaha UMKM. Agar masyarakat tertarik dalam usaha UMKM, pemerintah menurunkan PPh final dari 1% menjadi 0,5%, sehingga pelaku usaha UMKM tidak merasa terlalu dibebani pajak. Nah, sobat, bagi kamu yang berencana untuk memiliki UMKM sendiri, kamu bisa memulainya dengan modal kecil loh. Terdapat banyak jenis UMKM yang bisa kamu jadikan referensi untuk merintis usaha. Bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris. Bisnis kuliner juga memiliki banyak kategori, seperti makanan ringan, minuman, sampai dengan makanan pokok. Semua usaha kuliner memiliki potensi yang bagus, karena kuliner banyak dicari oleh masyarakat, terlebih yang tinggal di kota besar. Walaupun demikian, keberhasilan menjalankan UMKM tetap tergantung pada bagaimana kamu memasarkan produk dan berinovasi. Kita akan lihat soal untuk mengukur kompetensi menemukan informasi tersurat. Misalnya siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks informasi. Setelah kalian membaca atau mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, kliklah pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Nah, ini salah ya, karena pajak itu dilakukan melalui penurunan tarif pajaknya yang diturunkan. Kemudian yang kedua, peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dan PPh UMKM badan selalu meningkat. Ya, ini kalau Anda lihat di grafisnya ini selalu meningkat. Betul ya. Maka jawabannya benar. Kemudian pada tahun 2016 penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPh UMKM orang pribadi. Ini benar ya. Jadi kalau kita lihat angkanya itu di PPh orang pribadi itu mencapai 3 triliun, sedangkan yang di PPh PPh badan itu hanya sekitar 2,3 atau 2,5. Kemudian selanjutnya pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPh final bagi UMKM sebesar 1%. Nah, ini juga salah ya, karena kita tahu penurunannya itu dari 1% menjadi 0,5%. Jadi penurunannya adalah 0,5% saja. Baik, kemudian kita akan melihat kompetensi berikutnya. Kompetensi yang diukur itu adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks informasi. Pertanyaannya, mengapa UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai? Jelaskan alasanmu. Nah, ini jawaban yang mungkin adalah
Karena pengusaha UMKM perlu mengembangkan kreativitas dan berinovasi sehingga bisnis dapat bertahan dan berkembang. Kemudian berikutnya, kompetensi yang diukur itu adalah menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Setelah mencermati infografik dan teks tersebut, kalian mendapatkan pemahaman bahwa UMKM perlu dilindungi dan didukung oleh pemerintah dengan alasan berikut ini. Beri tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahaman. UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Nah, ini berarti benar ya, kita kasih checklist di situ. Untuk merintis UMKM diperlukan modal yang sangat besar. Wah, ini tidak perlu di checklist karena untuk memulai UMKM itu modalnya kecil. Bisnis UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia. Ini tidak di checklist karena UMKM itu selain UMKM masih ada bentuk bisnis yang lain. Kemudian yang keempat, pelaku UMKM harus memiliki keterampilan profesional. Ya, ini betul. Jadi kita kasih checklist. Selanjutnya, kompetensi yang diukur adalah menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep dalam teks informasi. Berdasarkan infografik tersebut, kalian dapat melihat bahwa penerimaan pajak penghasilan atau PPh UMKM dalam 5 tahun terakhir 2014 sampai 2017. Tetapi pemerintah menurunkan PPh UMKM. Berikan 2 alasan mengapa pemerintah menurunkan PPh UMKM ini. Ya, jelas pertama supaya UMKM itu terus bertumbuh, dan yang kedua pelaku UMKM itu tidak merasa terbebani karena pajak ya. Kemudian selanjutnya, kompetensi yang diukur adalah menilai akurasi pada visual atau non-visual dalam teks informasi. Berdasarkan teks, terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah pernyataan tersebut dapat dikatakan akurat? Jelaskan pendapatmu. Ya, jelas itu tidak akurat karena usaha kuliner bisa saja tidak laris jika tidak dikemas dengan kreatif dan inovatif. Jika terlalu banyak orang berbisnis kuliner, maka persaingan juga akan semakin tinggi, sehingga perlu cara lain untuk membuat makanan menjadi lebih laris. Selain itu, terdapat bisnis lain yang juga berpotensi laris, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar ya, seperti pakaian, peralatan rumah tangga. Selanjutnya, kompetensi yang diukur adalah menilai dan mengidentifikasi bias pada penulisan teks informasi. Sebuah informasi yang bias adalah informasi yang tidak didukung oleh data yang akurat atau yang bertujuan untuk menguntungkan sebuah pihak. Nah, setelah membaca teks tentang peran UMKM tersebut bagi perekonomian tersebut, apakah informasi yang di dalamnya bersifat bias? Jelaskan alasanmu. Ya, jawabannya mungkin ya bahwa jelas bahwa teks UMKM ini bias. Karena apa? Ini tidak didukung oleh data dari sumber yang terpercaya. Selain itu, teks ini memiliki tujuan untuk mempromosikan program pelatihan yang terdapat di akhir teks. Berikutnya kita akan melihat teks berikutnya, mengolah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik termasuk ke dalam kategori limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Namun banyak limbah yang dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya, prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar terkonsentrat yang sudah dipisahkan tersebut belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahan berbahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Ternyata limbah B3 juga terkandung pada beberapa barang sehari-hari yang sering kita gunakan. Contohnya adalah batu baterai bekas, aki kendaraan, hairspray, pestisida, pembersih lantai, deterjen, dan obat nyamuk. Karena ada di mana-mana, limbah B3 perlu dikelola dengan cara yang benar.
Upaya pengolahan limbah B3 dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut. Reduksi limbah dilakukan dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping, substitusi bahan, modifikasi proses, maupun upaya reduksi lainnya. Kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 berdasarkan acuan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor Kep strap 05 garing Bapedal garing 09 garing 1995. Pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah yang bersangkutan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemasan limbah B3 harus dalam kondisi yang baik, bebas dari karat dan kebocoran, serta dibuat dari bahan yang tidak bereaksi dengan limbah yang disimpan di dalamnya. Untuk limbah yang mudah meledak, kemasan harus dibuat rangkap, yang kemasan bagian dalamnya harus dapat menahan zat agar tidak bergerak dan mampu menahan kenaikan tekanan dari dalam atau dari luar kemasan. Limbah yang bersifat self-reaktif dan peroksida organik juga memiliki persyaratan khusus dalam pengemasannya. Kemasan limbah jenis tersebut harus memiliki bantalan yang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak mengalami penguraian atau dekomposisi saat berhubungan dengan limbah. Jumlah yang dikemas pun terbatas, yaitu sebesar maksimum 50 kg per kemasan. Sementara itu, limbah yang memiliki aktivitas rendah biasanya dapat dikemas hingga 400 kg per kemasan. Kompetensi yang diukur dari teks tersebut adalah membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi. Kamu ingin membuang sampah di rumah dengan memisahkan sampah menjadi dua kelompok. Kelompok sampah B3 dan kelompok sampah yang tidak mengandung B3. Kelompokkanlah sampah berikut sesuai dengan jenis limbahnya. Daun pembungkus lontong jelas tidak mengandung B3 ya. Sabun pembersih lantai mengandung B3. Obat nyamuk mengandung B3. Potongan sayur tidak mengandung B3. Kardus mie goreng tidak mengandung B3. Deterjen mengandung B3. Berikut Anda akan melihat sebuah grafik besaran subsidi listrik dalam 8 tahun terakhir. Angkanya dalam triliunan ya. Dan Anda bisa lihat dari tahun 2011 sampai 2018. Nah, berdasarkan data itu, kompetensi yang diukur adalah menilai kualitas teks berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks. Nah, contoh soalnya adalah, apakah dapat dikatakan bahwa subsidi listrik dari tahun 2011 hingga 2018 mengutamakan rumah tangga yang berasal dari kelas menengah ke bawah? Ya, dari data tadi maka jelas tidak ya, karena persentase golongan penerima subsidi yang ditampilkan pada grafik hanya menunjukkan persentase pada tahun 2018, bukan keseluruhan periode 2011 sampai 2018. Kemudian dari kompetensi yang diukur, menilai efektivitas format penyajian data, entah format visual maupun struktur perbandingan atau contoh dan lain-lain, untuk mendukung ide pokok pada teks informasi. Nah, Anda bisa perhatikan grafik ini. Misalnya pada tahun 2019, subsidi penggunaan listrik mengalami kenaikan dan sebagian besar dialokasikan untuk penggunaan 450 volt dibandingkan dengan pengguna 900 volt ampere. Apakah hal itu menjadi indikator bahwa penduduk kelas menengah ke bawah di Indonesia mengalami kenaikan? Jelaskan alasan. Ya, kalau dilihat dari angka itu ya jelas menunjukkan kenaikan. Jadi benar ya, benar menunjukkan kenaikan karena penggunaan listrik 450 volt itu sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah. Kemudian ini ada teks terakhir, kenali pusing yang bisa jadi gejala stroke. Stroke adalah sindrom yang
terdiri dari tanda atau gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat yang bisa berkembang cepat, yakni dalam hitungan detik atau menit. Gejala stroke pada seseorang bisa berbeda-beda. Gejala yang muncul tersebut sangat bergantung pada bagian otak yang terganggu. Otak manusia ini secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yakni otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Otak besar sendiri terdiri atas bagian besar yang disebut sebagai hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Hemisfer kiri bertugas mengendalikan fungsi bagian tubuh sebelah kanan, sementara hemisfer kanan mengendalikan fungsi bagian tubuh sebelah kiri. Pusing yang bisa jadi gejala stroke. Melansir buku Awas Stroke, pengertian gejala, tindakan, perawatan, dan pencegahan yang diterbitkan tahun 2010 dan ditulis oleh Dr. Rizaldi Pinson dan Dr. Laksmi Asanti, pusing berputar atau vertigo adalah pusing yang bisa jadi gejala stroke. Gejala ini terjadi karena disebabkan oleh adanya gangguan sistem keseimbangan di otak kecil. Pusing berputar pada stroke dapat disertai dengan gejala mual dan muntah. Tapi hal ini tidak mesti dialami oleh setiap penderita stroke. Artinya, pusing berputar pada penyakit ini bisa juga tanpa disertai dengan mual dan muntah. Selain itu, pusing berputar pada stroke juga bisa disertai oleh gejala lain, misalnya bicara pelo dan gangguan koordinasi. Untuk memastikan pusing berputar yang dialami termasuk gejala stroke atau bukan, siapa saja memang dianjurkan berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Hal ini penting mengingat semua pusing berputar adalah gejala stroke. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan vertigo, begitu juga nyeri kepala. Keluhan ini bisa muncul sewaktu-waktu karena berbagai faktor. Namun, datangnya nyeri kepala ini patut diwaspadai karena bisa menjadi gejala stroke. Pada lebih dari 95% kasus, nyeri kepala memang bersifat primer dan dihubungkan dengan ketegangan otot atau migrain. Tapi pada 5% kasus, nyeri kepala disebabkan oleh sakit sekunder, termasuk diantaranya stroke. Nyeri kepala pada stroke biasanya bersifat mendadak, dengan intensitas yang berat dan disertai dengan gejala gangguan saraf yang lain. Gejala stroke sangat ditentukan oleh bagian otak yang terkena gangguan. Salah satu kata kunci yang ada pada stroke adalah sifatnya yang mendadak. Seseorang yang pada awalnya baik-baik saja dan menunjukkan gangguan sistem saraf yang bersifat mendadak patut dicurigai sebagai stroke. Nah, dari data ini kita akan lihat kompetensi yang diukur itu adalah menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks informasi. Nah, bunyi soalnya seperti ini. Pulang sekolah, adik kehujanan di jalan. Sesampainya di rumah, adik mandi tapi tidak keramas. Malam harinya kepala adik pusing dan badannya demam. Menurut pendapatmu, apakah pusing yang diderita adik berpotensi penyebab stroke? Sertakan alasan. Ya, jelas dari soal itu jawabannya tidak berpotensi menyebabkan stroke karena penyebab adik pusing itu adalah kehujanan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga dengan contoh soal ini Bapak Ibu bisa memperbaiki proses pembelajarannya, sehingga kita bisa menyiapkan peserta didiknya agar memiliki kompetensi literasi yang memadai. Nah, selanjutnya kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jadi pastikan Anda selalu berada di channel ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Cogito ergo sum. Aku berpikir, karena itu aku ada. Sampai jumpa.